wisata, yaitu Benteng Pendem. Benteng ini memiliki sejarah yang kaya dan arsitektur yang unik. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sejarah dan materi Benteng Pendem Cilacap. Sebelum memasuki videonya, siapkan snack dan minuman kalian biar tambah seru ya. Mari kita lihat isi dari Benteng Pendem Cilacap. Benteng Pendem Cilacap berfungsi sebagai tempat tinggal dan beristirahat para tentara. Benteng Pendem memiliki ruang klinik yang berfungsi untuk merawat para tentara, khususnya tentara Belanda yang terluka. Benteng Pendem memiliki gudang khusus untuk menyimpan senjata dan amunisi yang biasanya disebut gudang senjata. Ruang penjara di Benteng Pendem Cilacap berfungsi sebagai tempat penahanan para musuh yang menyerang dari arah laut. Benteng Pendem terletak di Jalan Benteng, Sentolo Kawat, Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Benteng Pendem Cilacap atau bahasa Belandanya Kustadrijk op de Landtong te Cilacap merupakan benteng pertahanan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang terletak di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah. Benteng Pendem bersebelahan dengan objek wisata Teluk Penyu dan dibangun pada tahun 1861 dan selesai tahun 1879 dengan luas wilayah 10,5 ha. Benteng ini kemudian ditemukan dan mulai digali pemerintah Cilacap tahun 1986.
Saat ini, pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan benteng ini sebagai tempat wisata sejarah. Terdapat 14 tempat di benteng ini, yaitu 1. Barak 14 kamar yang dibangun pada tahun 1877, panjang 103 m, yang terdiri dari 14 kamar masing-masing kamar dengan ukuran 9,04 x 5,02 m. Bentuk bangunan sama. 2. Ruang kesehatan atau klinik yang dibangun pada tahun 1879 yang terdiri dari 2 ruangan dengan ukuran 8,74 x 3,75 m dan 5,24 x 3,77 m. 3. Benteng pertahanan jarak dekat. Ada 4 benteng yang terletak di 4 lokasi. 2 benteng berada di bagian barat dan 2 benteng di bagian timur. Jumlah keseluruhan panjangnya 329,92 m. Terdapat 112 ruang tembak, 49 ruang perlindungan dan tempat penyimpanan senjata atau museum. 4. Terowongan sepanjang 113,94 m, lebar 3,10 m, tinggi antara 2,45-4,88 m yang dibangun pada tahun 1868. Di dalam terowongan terdapat ruang perwira ukuran 20 x 8 m, ruang pengintai dengan bentuk setengah lingkaran ukuran 4,5 x 4,5 m, tinggi 2,45 m. 5. Ruang amunisi atau mesiu. Terdapat 2 lokasi yang terpisah masing-masing lokasi. Terdapat 3 ruangan berukuran 2,30 x 2,55 m, tinggi 2,45 m. 6. Ruang penjara yang dibangun pada tahun 1861 sebanyak 3 bangunan yang terpisah masing-masing bangun penjara. Terdapat 3 ruangan berukuran 4,05 x 3,45 m, tinggi 2,25 m. Tebal tembok bagian depan setebal 2,50 m dan 2 buah jendela ukuran 1 x 1 m. 7. Ruang senjata. Ada 3 ruangan berukuran 2,54 x 2,45 m. Di dalam ruang tengah bagian atas terdapat lubang yang digunakan untuk mengirim amunisasi ke atas ukuran 1 x 1 m. 8. Ruang akomodasi. Panjang 25,45 m, tinggi 5,10 m. Di dalam ruang akomodasi terdapat 6 ruangan berukuran 2,54 x 2,45 m, tinggi 2,45 m. 9. Ruang dapur. Panjang 12,30 m, tinggi 5,10 m. Terdapat 3 ruangan ukuran 2,54 x 2,45 m, tinggi 2,45 m. 10. Landasan meriam. Ada 11 landasan dengan ukuran diameter 6,10 m berada di atas bangunan benteng. 6 landasan berada di sebelah timur dan 5 landasan berada di sebelah selatan. 11. Benteng pendem sebenarnya dikelilingi oleh parit, namun pada saat ini baru tergali sepanjang 518,75 m, lebar 10 m di bagian barat, 20 m di bagian timur. 12. Bangunan atau benteng yang belum tergali diperkirakan 3 benteng Jepang, 12 terowongan kecil dan sebagian parit. Benteng pendem Cilacap atau bahasa Belandanya Kustateriope de Lantong te Cilacap merupakan benteng pertahanan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang terletak di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah. Benteng pendem bersebelahan dengan objek wisata Teluk Penyu dan dibangun pada tahun 1861 dan selesai tahun 1879 dengan luas wilayah 10,5 ha. Benteng ini kemudian ditemukan dan mulai digali pemerintah Cilacap tahun 1986. Saat ini, pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan benteng ini sebagai tempat wisata sejarah. Benteng pendem dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1861 dan selesai pada tahun 1879 sebagai bagian dari upaya Belanda untuk mempertahankan wilayah pesisir selatan Pulau Jawa dari serangan musuh, terutama Inggris dan bajak laut. Nama pendem berasal dari bahasa Jawa yang berarti terpendam atau terkubur.
Ini karena sebagian besar struktur benteng ini dibangun di bawah permukaan tanah, membuatnya sulit terlihat dari kejauhan dan memberikan perlindungan tambahan dari serangan musuh. Benteng pendem memiliki desain arsitektur yang khas dengan struktur bawah tanah dan dikelilingi oleh parit. Benteng ini dilengkapi dengan barak-barak, ruang amunisi, ruang tahanan, dan berbagai fasilitas militer lainnya. Dalam pembangunan benteng adalah batu bata merah dari gunung berapi, batu kapur, dan tetap menggunakan semen serta pasir yang dicuci terlebih dahulu supaya bangunan dapat berdiri kokoh. Batu bata yang digunakan ada 6 jenis ukuran, mulai dari yang kecil hingga besar. Teknik pembuatan benteng pendem sangat unik, yaitu ketika seluruh bangunan ini jadi, kemudian bangunan tersebut ditimbun dengan tanah setebal 3,5 meter. Hal ini ditujukan agar musuh yang datang tidak akan mengira bahwa di Cilacap terdapat sebuah benteng yang kokoh untuk pertahanan, Pemkap Cilacap, benteng pendem 1871-1879. Terdapat lebih dari 60 ruangan di benteng pendem, diantaranya adalah barak atau ruang istirahat, markas, terowongan, ruang rapat, gudang senjata, benteng pengintai yang terletak di atas benteng, benteng pertahanan, ruang perwira, penjara, ruang mesiu, 13 tempat meriam, ruang logistik, dan lain-lain. 9. Terdapat lebih dari 60 ruangan di benteng pendem, diantaranya adalah barak atau ruang istirahat, markas, terowongan, ruang rapat, gudang senjata, benteng pengintai yang terletak di atas benteng, benteng pertahanan, ruang perwira, penjara, ruang mesiu, 13 tempat meriam, ruang logistik, dan lain-lain. Di sekeliling benteng juga terdapat parit dengan kedalaman 3 meter dan lebar 18 meter yang memiliki fungsi untuk patroli air menggunakan perahu oleh tentara Hindia Belanda dan juga sebagai pembuangan air dari terowongan. Selain itu, di dalam benteng juga dapat ditemui 10 sumur sebagai mata air di dalam benteng. Pada bagian atas benteng, terdapat 13 pucuk meriam, 8 pucuk menghadap ke Laut Hindia, 5 pucuk yang lain menghadap ke Selat Nusa Kambangan. Selain itu, di dalam terowongan juga terdapat 6 pucuk meriam yang dapat digunakan saat darurat. Pemkap Cilacap, benteng pendem 1861-1879. Setelah pembangunan benteng selesai, karena alasan privasi militer, rakyat pribumi yang dipekerjakan membuat benteng tidak diperbolehkan pulang ke asal masing-masing, mereka tetap tinggal di benteng dan menjadi pembantu para tentara Belanda. Dilihat dari jenis-jenis ruangan yang ada, terlihat jelas bahwa benteng pendem benar-benar dibangun untuk dipersiapkan menjadi sebuah markas pertahanan militer pemerintah Hindia Belanda. Fungsi bangunan pada tahun 1861-1942 adalah untuk pertahanan dari serangan musuh yang bisa datang secara tiba-tiba dari arah pantai atau Samudera Hindia. Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik dimulai tanggal 8 Desember 1941, ditandai dengan Jepang menyerang pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada malam hari tanggal 28 Februari 1942. Jenderal Imamura sebagai Panglima Tentara Jepang ke-16 mendarat di pantai barat Laut Jawa. Pada tanggal 2 Maret 1942, Jenderal Imamura mengucapkan pidato yang isinya menegaskan bahwa Hindia Belanda sudah tidak ada lagi. Selanjutnya diambil alih oleh Jepang, digabungkan menjadi bagian dari lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Letnan Jenderal Haji Terpo Orten sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka sejak saat itu berakhirlah pemerintah Hindia Belanda dan digantikan oleh pemerintahan Jepang. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, maka seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu diambil alih oleh pemerintah Jepang yang berpengaruh dalam bidang politik. Jepang juga memperkuat bidang pertahanan militer dengan menduduki benteng pendem Cilacap dan memfungsikan benteng tersebut sebagai markas pertahanan tentara Jepang. Selama menduduki benteng pendem Cilacap, Jepang membangun sarana berupa bunker yang terdapat di bagian atas benteng dengan menggunakan sistem konstruksi dari beton dan kerangka besi yang berjumlah 4 buah.
Fungsinya adalah sebagai tempat berlindung, bersembunyi, dan menyelamatkan diri dari serangan musuh. Tidak ada serah terima secara resmi terkait dengan penyerahan benteng tersebut kepada pihak Jepang, dikarenakan pada saat itu Jepang menduduki benteng dengan keadaan benteng yang sudah tidak berpenghuni. Selanjutnya benteng ini diduduki oleh Jepang sampai tahun 1945 sebagai fungsi pertahanan bagi pasukan tentara Jepang selama memerintah di Indonesia. Selama benteng diambil alih dan digunakan oleh Jepang, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap fungsi benteng pendem Cilacap. Pada 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 pesawat Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Hal ini membuat posisi Jepang semakin terdesak. Kemudian Jepang pun menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945 yang memberikan dampak besar pada Indonesia berupa kekosongan kekuasaan. Kabar berita kekalahan Jepang ini telah sampai di telinga Sultan Syahrir selaku golongan muda. Hal ini dimanfaatkan golongan muda untuk mendesak Soekarno dan Hatta selaku golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta masih mencari kebenaran tentang berita kekalahan Jepang secara resmi dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi. Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, perbedaan pendapat ini akhirnya membuat Yusuf Kunto dan Sukarni yang berasal dari golongan muda mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 WIB, dengan tujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Setelah melewati banyak peristiwa dan beberapa perundingan antara golongan tua dan golongan muda di Rengas Dengklok, akhirnya Ahmad Subarjo dan Wikana sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya disetujui Soekarno dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Naskah diketik oleh Sayuti Melik, dan naskah ini dikenal dengan naskah otentik. Pada 11.45 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta, berkumandanglah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada masa itu menjadi cita-cita setiap rakyat Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Hatta. Sebagai pihak yang kalah perang, Jepang harus menyerahkan senjatanya kepada tentara sekutu dan juga harus membebaskan tawanan perang sekutu yang ditahan Jepang. Pasca kemerdekaan, tentara sekutu berhasil menduduki Indonesia dan menjadikan benteng pendem Cilacap sebagai markas pertahanan tentara sekutu sampai tahun 1949, tepatnya tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda melakukan penyerahan kedaulatan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekitar tahun 1950 setelah sekutu meninggalkan Indonesia, kondisi benteng pendem Cilacap terbengkalai dan tidak difungsikan sama sekali selama 2 tahun lamanya. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1952 benteng pendem diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, Banteng Loreng atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, RKAD, Kesatuan Jawa Tengah dan dijadikan tempat berlatih pertempuran dan pendaratan laut sampai dengan tahun 1965. Selain itu RKAD yang sekarang berganti nama menjadi Kopassus, Komando Pasukan Khusus, mendirikan monumen peluru di gerbang utama benteng pendem Cilacap sebagai simbol bahwa RKAD pernah menggunakan benteng pendem Cilacap sebagai markas tempat berlatih pemkap. Cilacap, benteng pendem 1861 sampai 1879. Setelah Indonesia merdeka, benteng pendem sempat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI. Namun, seiring berjalannya waktu, benteng ini mulai ditinggalkan dan mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan. Benteng pendem ditemukan kembali pada tahun 1986 oleh masyarakat setempat setelah terkubur dalam waktu yang lama. Setelah penemuan ini, dilakukan upaya restorasi dan pelestarian untuk mengembalikan kondisi benteng seperti semula dan menjadikannya sebagai situs bersejarah serta objek wisata. Saat ini, benteng pendem menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Cilacap. Pengunjung
dapat menjelajahi berbagai bagian benteng, termasuk ruang bawah tanah, parit, dan bangunan lainnya. Sejarah Benteng Pendem menjadi simbol penting dari sejarah militer dan kolonial Indonesia, serta merupakan bagian dari warisan budaya yang berharga di Jawa Tengah. Mari kita lihat isi dari Benteng Pendem Cilacap. Ruang penjara di Benteng Pendem Cilacap berfungsi sebagai tempat penahanan para musuh yang menyerang dari arah laut. Mengakomodasi di Benteng Pendem Cilacap berfungsi sebagai tempat tinggal dan beristirahat para tentara. Benteng Pendem memiliki ruang klinik yang berfungsi untuk merawat para tentara, khususnya tentara Belanda yang